maka saya tambahkan sedikit tuh supaya paling tidak Anda punya bayangan kalau misalnya semua usaha kita dalam mendeteksi sinyal-sinyal seismik yang terjadi di satu gunung api, lalu sudah kita rekam ya, di dalam database kita. Kemudian selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, kemarin itu kan kita sudah berusaha memahami bagaimana kalau kita melakukan secara manual. Nah, sekarang mungkin kita akan berbincang sedikit mengenai bagaimana kalau kita melakukan secara otomatik begitu. Ya, terutama mungkin ini akan berguna kalau Anda nanti ingin mencari judul tugas akhir. Oke. Oke, apakah sudah tampak di layar Anda? Sudah, Bu. Ya. Baik, ya kalau Anda baca di bab 18 ya, itu sebenarnya mengisahkan bagaimana sih sebenarnya usaha gitu yang akan dilakukan kalau kita kemudian sudah mendapatkan rekaman seismik dan terkumpul di dalam satu basis data atau database gitu ya. Nah, minggu kemarin saya sudah menunjukkan helikopter semacamnya. Kemudian kita sudah mulai membayangkan volume pekerjaan seperti apa yang akan kita dapatkan ya kalau kita berkarir sebagai seorang vulkanoseismologis itu di satu observatori gunung api tertentu. Jadi gambaran yang ada di depan ini adalah makanan seorang vulkanoseismologis sehari-hari. Jadi mereka harus memastikan bahwa sistem yang dipasang ya, jadi seismograph network yang dipasang itu benar-benar dan bisa merekam semua aktivitas vulkanik ya, aktivitas kegempaan yang dihasilkan oleh aktivitas vulkanik gitu. Kemudian ya mengkuantifikasi artinya menghitung gitu ya setiap hari itu munculnya aktivitas seismik itu seperti apa ya secara spasial dan temporal. Kemudian juga menafsirkan ya dari distribusi spasial dan temporal itu proses yang sedang terjadi saat itu apa saja. Sehingga kemudian kalau ada penyimpangan sedikit dari distribusi spasial maupun temporal itu terhadap baseline ya atau terhadap rutin terhadap kenormalan yang dimiliki oleh gunung api tersebut, maka kemudian kita bisa segera merespon terhadap penyimpangan tertentu. Lalu harapannya nanti dalam jangka waktu yang cukup pendek begitu kita bisa memutuskan apakah harus diberikan alert kepada masyarakat ataukah ini cukup alert yang diketahui secara internal di dalam observatori tadi. Gitu ya. Nah kemarin juga kita sudah tahu bahwa selain kita harus menghitung jumlah kejadian aktivitas seismik yang terjadi di satu hari, ya, kita juga kemudian harus mengidentifikasi ya dari sekian banyak jumlah itu sinyal A itu terjadi berapa kali, sinyal B terjadi berapa kali,
C berapa kali, dan seterusnya. Kemudian setelah itu ya kita nanti bisa membuat tabulasi, gitu kan ya. Tabulasi entah itu benar-benar berupa tabel yang menunjukkan jumlahnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, lalu dibuat grafisnya ya. Atau dibuat tampilan-tampilan yang lebih canggih, misalnya kemarin kita bicara tentang RSAM, kemudian RSEM, dan semacamnya. Nah, yang menjadi masalah ya volume pekerjaan seperti ini kalau dikerjakan oleh orang ya, apalagi kalau Anda punya jaringan seismik yang jumlah anggota seismografnya itu cukup banyak ya, maka pekerjaan ini nanti akan cukup menyita waktu dan tenaga gitu kan ya. Dan juga seringkali pekerjaan yang dilakukan secara visual dengan mata telanjang seperti ini biasanya nanti mengandung banyak ketidakpastian gitu ya. Ya, kalau misalnya Anda mengerjakannya pagi ketika Anda segar, lalu Anda mengerjakannya siang ketika Anda sudah lelah, maka nanti tentu hasilnya bisa berbeda. Gitu ya. Nah, jadi banyak unsur subjektivitas kalau pekerjaan ini harus dilakukan secara manual. Ya. Nah dari situ ya kemudian tentu kita harus mencari satu solusi ya bagaimana caranya supaya pekerjaan ini bisa kita lakukan. Ya. Hasilnya nanti akan akurat, akan cukup baik dan dapat dipercaya, sangat objektif begitu, dan dapat dilakukan dengan cepat, gitu ya, cepat. Anda bayangkan kalau misalnya Anda harus melakukan ini secara real time, ya maka itu akan sangat makan waktu ya, hampir tidak mungkin kita bisa melakukannya secara real time. Ya. Nah untuk itu yang kita perlukan apa kira-kira? Yang kita perlukan adalah otomatisasi gitu kan ya. Dan otomatisasi ini yang kemudian sudah cukup banyak coba dikembangkan ya di beberapa gunung api di dunia, terutama gunung api yang dipantau oleh jaringan seismograf yang cukup baik ya. Jadi dipantau secara kontinu ya oleh jaringan seismograf yang memang cukup banyak lah jumlahnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita ditanya mengapa kita perlu melakukan identifikasi maupun klasifikasi sinyal seismik itu secara otomatis ya, jawabannya adalah karena kita perlu melakukannya dengan cepat. Jadi identifikasi sinyal seismik jenisnya apa, kemudian jumlahnya ada berapa yang terjadi dalam satu waktu tertentu, itu perlu dilakukan dengan cepat dan tepat. Gitu ya. Karena kecepatan dan ketepatan ini yang nanti akan menentukan secara kritikal ya peran dari jaringan seismik tersebut di dalam satu pemantauan gunung api. Sini ya automatic detection and classification problems itu benar-benar sesuatu yang sangat klasik ya. Dan ini mempunyai peran penting ya kalau kita memang benar-benar ingin memantau satu aktivitas gunung api. Ya. Kemudian hal yang lain adalah kita ingin melakukan blok pertama ini ya deteksi ini ya dan klasifikasi secara cepat, secara real time ya, atau paling tidak near real time. Ya. Nah, near real time ya. Kayak apa ya tadi kalau memang kita harus mengeluarkan alert atau mengeluarkan peringatan, maka peringatan itu bisa kita sampaikan secepat mungkin kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat punya waktu untuk merespon terhadap alert tersebut ya. Anda bayangkan kalau alertnya itu harus sampai dalam waktu setengah jam ke masyarakat, tetapi kemudian kita perlu waktu 1 jam untuk menelaah atau mengidentifikasi dan mengklasifikasi helikorder tadi yang kita tunjukkan di awal ya. Maka tentunya ini sangat tidak tepat ya. Jadi terlambat nanti. Jadi waktunya orang sudah harus pergi, ternyata kita masih berusaha untuk mengklasifikasi gitu ya. Jadi terlambat. Nah, karena ada tekanan-tekanan seperti ini ya untuk mempersingkat waktu pengambilan keputusan gitu ya, maka ya mau tidak mau klasifikasi dan identifikasi harus dilakukan secara otomatis. Kalau tidak bisa real time, paling tidak near real time.
Nah, kalau ditanya caranya bagaimana gitu, caranya bagaimana kalau kita ingin mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sinyal seismik tadi gitu ya. Caranya banyak ya. Kemarin waktu kuliah FGA, kuliah Fisika Gunung Api itu Pak Imam sudah menjelaskan mengenai identifikasi dulu ya. Identifikasi artinya kita ingin menangkap atau menentukan bahwa dari sekian panjang helikorder ya, tadi helikorder itu yang tadi ada apa namanya deretan merah, biru, hijau itu banyak gitu ya. Dari sekian panjang helikorder atau rekaman seismik kita ya, mana saja yang merupakan sinyal ya, mana saja yang merupakan sinyal seismik dari aktivitas gunung api kita. Gitu ya. Nah, kemarin Pak Imam sudah menjelaskan mengenai yang namanya STA-LTA ya. Jadi short term average, short time average ya STA, dan LTA long time average ya. Dengan menggunakan metode STA-LTA nanti kita bisa mengidentifikasi mana yang sinyal, ya, mana yang bukan. Nah, setelah kemudian kita bisa menentukan mana yang sinyal, mana yang bukan, lalu selanjutnya adalah kita kita punya tugas lain, yaitu dari sinyal itu masuk ke box yang mana? Apakah masuk ke box VTA, masuk ke dalam box VTB, atau masuk ke dalam box sinyal seismik yang lain? Nah, untuk itu ada setidaknya 3 metode klasik ya untuk membedakan, mendiskriminasikan macam-macam dari sinyal seismik tadi. Di sini dikelompokkan menjadi yang satu analisis statistik, ya, kemudian ada yang disebut sebagai analisis cross korelasi, ya, lalu ada yang disebut sebagai wavelet analysis. Ya. Jadi sebetulnya tiga mazhab utamanya ada di situ. Gitu ya. Nah, contoh dari penerapan ketiganya ya, maaf, tadi ada tiga mazhab utama, tetapi biasanya ketika orang ingin menjalankan klasifikasi otomatis dari satu deretan atau dari satu set data sinyal seismik, biasanya orang akan mengkombinasikan bahkan ketiga metode tersebut. Gitu ya. Nah, salah satu contoh untuk melakukan klasifikasi otomatis dari sinyal seismik adalah dengan memanfaatkan yang kita sebut sebagai artificial neural networks ya. Atau kalau anak sekarang itu sering menyebutnya ada yang menyebutnya sebagai AI gitu kan, artificial intelligence gitu ya. Tapi sebetulnya apa ya? Sebetulnya itu adalah satu sistem yang meniru cara kerja otak manusia gitu kan ya. Jadi kalau Anda waktu kecil dulu misalnya belajar mengenali warna ya, maka mungkin ayah bunda kalian itu memberikan buah gitu ya dengan warna tertentu lalu menyebutkan ini warnanya gitu kan. Jadi menunjukkan misalnya buah apel yang warnanya merah begitu lalu menunjukkan apel lalu disebutkan ini merah. Jadi merah itu seperti ini gitu kan. Kemudian mengambil pisang lalu sambil menunjukkan pisang pada Anda lalu menyebutkan kuning gitu kan. Jadi pelan-pelan otak Anda belajar oh merah itu seperti itu gitu kan. Kuning itu seperti itu ya, besoknya diulang lagi, diberikan contoh yang sama, warna merah tuh ditunjukkan lagi apel merah, kuning ditunjukkan lagi pisang gitu. Seterusnya seperti itu sehingga kemudian di dalam pikiran Anda tertanam bahwa selalu mengasosiasikan karta merah dengan tampilan warna tertentu. Nah, sebetulnya yang kita lakukan di dalam artificial intelligence juga sama gitu ya. Jadi ada artificial intelligence yang dia memang satu disodori ini loh warna merah gitu kan. Kalau bentuknya kayak gini itu namanya merah gitu. Kalau ini bentuknya seperti ini namanya kuning gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Artinya dia sudah diberikan contoh gitu ya.
sudah diberikan kriteria tertentu, kemudian dia nanti akan mencari di dalam satu tumpukan jerami begitu. Kalau ketemu yang polanya seperti itu, maka saya kelompokkan ke dalam bagian merah. Kalau polanya seperti ini, saya kelompokkan ke bagian kuning dan seterusnya. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang kemudian dia tidak diberi tanda gitu ya, tidak diberi tidak di training gitu ya. Jadi tidak di training, tapi cuma dikasih sekumpulan misalnya sekumpulan buah gitu ya. Lalu Anda kemudian diminta, ayo dikelompokkan yang sama yang mana, yang sama dikelompokkan dalam satu tumpukan yang sama. Nanti kita lihat dapat berapa tumpuk gitu kan. Jadi di dalamnya ada keranjang buah macam-macam, kemudian nanti Anda memisah-misahkan sendiri gitu kan. Oh, ini kalau dari bentuknya yang panjang-panjang masuk ke sini misalnya, gitu kan, dari bentuknya gitu kan. Terus ketemulah tumpukan-tumpukan yang mengkelompokkan buah berdasarkan bentuk yang sama gitu kan. Lalu diacak lagi, terus disuruh coba nih dikelompokkan berdasarkan, terserah kamu mengelompokkan berdasarkan apa. Lalu Anda melihat, oke ini warnanya sama, lalu dikelompokkan lagi buah-buahan tersebut berdasarkan warnanya gitu ya, dan seterusnya. Jadi Anda yang memutuskan saya akan mengelompokkan berdasarkan sifat yang Anda kenali ya, tidak sengaja Anda kenali dari tumpukan-tumpukan tersebut ya. Jadi ada juga sistem sistem deteksi yang sifatnya begitu. Jadi dia bebas, tidak di training terlebih dahulu. Nah, jadi berdasarkan itu ya kemudian orang bisa membuat suatu sistem klasifikasi ya yang nanti bisa diterapkan dalam otomatisasi, identifikasi dan klasifikasi sinyal seismik. Jadi gampangnya demikian. Kemudian di sini akan dibahas cuma dua saja ya, dibatasinya dua bahasa lain saja sebagai contoh begitu. Yang pertama adalah yang disebut sebagai supervised neural system ya. Jadi ini adalah satu sistem tadi yang saya bilang mereka sudah dikasih tahu warna kuning itu begini, warna merah itu begini. Ya. Nah, kalau kita terapkan di supervised neural system untuk seismik gunung api ya, maka kita pilih gitu ya yang ingin kita diskriminasi atau ingin kita klasifikasikan itu gempanya macam apa saja gitu. Nah, dicontohkan di sini adalah 3 buah event seismik ya, yaitu berupa landslide atau mungkin kalau di Merapi itu seperti guguran begitu ya. Jadi ada gempa yang mewakili landslide, kemudian ada explosion quake ya, gempa eksplosif gitu ya. Letusan eksplosif misalnya, kemudian adalah sinyal seismik yang berasal dari volcanic microtremor. Nah, yang dilakukan oleh supervised neural system di sini adalah mengekstrak fitur-fitur yang spesifik ya, atau fitur-fitur yang menjadi ciri khas dari masing-masing masing-masing gempa yang ingin dideteksi tadi gitu ya. Kemudian fiturnya karena kita bicara tentang gelombang seismik ya, maka fiturnya tidak terlepas dari kandungan frekuensi ya, dan amplitudo gitu ya. Jadi nanti yang akan dikenali di sini dua hal itu dulu gitu ya. Jadi mengenai kandungan frekuensinya ya. Jadi landslide itu kandungan frekuensinya berapa, kemudian explosion quake itu berapa, dan volcanic microtremor itu berapa kandungan frekuensinya, plus kemudian amplitudonya. Jadi bagaimana landslide itu distribusi amplitudonya terhadap waktu, demikian juga explosion quake itu distribusi amplitudonya terhadap waktu juga bagaimana, dan juga yang microtremor. Nah, hanya dari 2 sifat itu saja, kemudian kita nanti akan berusaha untuk mentraining sistem kita dan nanti menguji ya apakah sistem itu bisa membedakan 3 macam gempa vulkanik ini. Nah, biasanya sebelum dicobakan ke data lapangan ya, maka kita akan
melatih dulu sistem kita menggunakan data data yang memang dirancang untuk melatih sistem tadi gitu ya. Jadi biasa diberi data yang dia mengandung sinyal yang mewakili landslide, explosion quake, dan volcanic microtremor ya. Kemudian dipastikan bahwa sistem kemudian mengenali fitur spektral dan amplitudenya tadi ya dari dataset tesnya itu ya. Kemudian setelah mereka dianggap sudah terlatih ya sistemnya, lalu dicobakan lagi ke dalam dataset baru itu yang beda gitu ya, dataset yang beda ya, untuk menguji apakah tadi hasil trainingnya itu sudah benar-benar berhasil. Gitu. Lalu dicobakan ke dataset uji itu, lalu dilihat bagaimana kemampuan sistem kita. Gitu. Berhasil nggak dia memisahkan antara landslide, explosion maupun microtremor. Nah, setelah itu ya setelah dia mendapatkan tabulasi gitu ya, lalu nanti kita klasifikasikan ya, maksudnya untuk melihat apakah sistemnya benar-benar perform dengan baik ya, lalu juga untuk mengkuantifikasi ya, kalau misalnya dimasukkan 100 gempa ya, maka nanti dia punya cenderungan kesalahan itu berapa persen gitu dari 100 gempa itu ya. Jadi kita ingin melihat berapa banyak sistem bisa mengenali gempa dengan betul dan berapa banyak yang dia kemudian salah mengenali gempa tersebut. Ya. Jadi benar-benar diuji secara kuantitatif. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari Stromboli 2002. Ini juga diambilkan dari Zobin. Sebetulnya Anda bisa lihat ya. Nah, ini gempa apa kira-kira? Kalau Anda adalah neural network-nya gitu ya. Anda tadi kan diminta untuk mengenali karakter frekuensi dan amplitudenya. Kira-kira ini gempa apa ini? Amplitude ini frekuensinya. Itu ada jawabannya di depan. Gempa apa itu? Explosion. Iya, explosion quake. Karena jawabannya di depan itu kan. Iya kan. Contoh dari explosion quake gitu ya. Fiturnya apa kalau dari sini? Fitur spektralnya apa dari explosion quake ini? Di frekuensi 5-15. Frekuensinya berapa? Oh, sekitar 0 sampai 5. Frekuensinya antara frekuensinya 0 sampai 5. Ya, berarti dominannya itu 5 Hz ke bawah ya. Oke, kemudian kalau dari amplitudenya kira-kira bagaimana? Itu ada, ya kita bisa lihat lah amplitudenya, dia awalnya kecil terus besar gitu ya. Kemudian distribusi terhadap amplitudenya adalah semakin lama nanti dia semakin menurun, kemudian durasinya kira-kira hitungannya ya kurang dari 30 detik katakanlah gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini adalah karakter dari gempa landslide. Ya. Landslide bisa berupa apa namanya? Mungkin bukan hanya ya guguran bisa, tetapi dia lebih ya yang sifatnya lambat gitu ya, dia lebih lambat. Karakter frekuensinya bagaimana di sini? Lebih lebar atau lebih sempit dari yang explosion tadi? Agak sempit. Frekuensi loh.
Ini karakter frekuensinya seperti ini ya, dilihat. Kemudian ini yang mikrotremor. Kalau dari mikrotremor ini, karakter frekuensinya bagaimana? Nol sampai 5 terus dia lebar. Dia kurang dari 5 ya, Panji ya. Jadi Ya. mungkin dia puncaknya itu antara 2 sampai 3 ya. Dia benar-benar di frekuensi rendah gitu kan. Nah, dari sini kalau kita sudah bisa mengenali ini, kemudian kita bisa ya, atau paling tidak kita berharap bahwa si sistem kita itu bisa mengenali karakter spektral ya, jadi kandungan frekuensi dan juga amplitude ini ya. Kan dia beda-beda amplitudenya gitu kan. Ini explosion, dia amplitudenya itu sesaat gitu ya, kemudian kecil, kemudian membesar sesaat, kemudian dia mengecil lagi dengan cepat gitu. Sedangkan yang landslide ya, dia naiknya pelan-pelan ya, pelan-pelan, tapi kemudian dia bertahan pada satu amplitude yang sama ya selama beberapa waktu, tidak terlalu tinggi amplitudenya, tapi kemudian nanti akan turun juga secara pelan-pelan. Tetapi dia memerlukan waktu yang lama untuk naik dan juga untuk turun. Nah, sedangkan yang mikrotremor ya ini mirip seperti yang landslide tadi, karakter amplitudenya ya. Hanya saja dia punya kandungan frekuensi yang beda dengan yang landslide tadi gitu kan. Nah, dari situ kita harapannya sistem kita bisa memahami ya ketiga jenis gempa ini berdasarkan karakteristiknya masing-masing ya. Lalu ya nanti setelah dia mengenali gitu kan, mengenali karakteristik itu, lalu kita menguji hasil kenalannya itu dengan data yang memang dimasukkan untuk menguji. Jadi bukan data betulan, tapi data yang memang dimasukkan untuk menguji atau menguji hasil latihannya. Dan ternyata ya pada kasus ini ya hasilnya cukup baik ya, di mana 99% dari jadi kalau misalnya diberikan dua sinyal yang berbeda ya, explosion, quake dan landslide, maka nanti sistem dapat bisa menebak dengan baik ya, itu 99% kemungkinan akan betul dia gitu kan. Maupun kalau misalnya dia disuruh nebak di antara dua ini explosion apa explosion, quake atau mikrotremor ya, maka juga dia akan menebak 95% dengan betul ya. Kemudian kalau yang kita masukkan itu adalah landslide dan mikrotremor, dia akan perform cukup baik juga, yaitu 96% ya. Tapi tidak sebaik yang dua yang lain di atasnya, tetapi tetap masih bagus juga. Kemudian kalau sistemnya itu diberi tiga macam gempa yang berbeda ya, jadi landslide, explosion, quake dan mikrotremor ya, maka dia berhasil untuk mengidentifikasi gempa-gempa tersebut dengan betul sebanyak 97%. Artinya performa dari sistem tadi sudah cukup baik gitu ya. Nah, kemudian setelah kita merasa bahwa sistem kita sudah cukup teruji, baru nanti kita masukkan data betulan, data dari lapangan. Gitu. Suruh membedakan mana, kemudian nanti ternyata hasilnya adalah yang D ini ya. Jadi dia bisa membedakan dengan betul landslide mana landslide, dia bisa membedakan 97 buah landslide. Ya. Kemudian explosion quake, dia bisa membedakan semua explosion quake itu dia bisa tebak dengan betul 167 ya. Kemudian semua mikrotremor dia bisa tebak dengan betul, semua mikrotremor dia bisa menebak sebanyak 164.
Sementara yang 5 dia tebak keliru gitu ya. Terus yang landslide itu 97 dia tebak dengan betul, sedangkan 2 dia keliru menebaknya. Gitu. Jadi secara garis besar ini cukup baik ya. Jadi jarang sekali ada satu sistem yang saya pikir bisa menebak sampai 98% ya. Tapi dalam kasus ini dia cukup bagus. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sebetulnya BPPTKG itu beberapa kali menawarkan topik skripsi yang terkait dengan klasifikasi identifikasi dan kemudian klasifikasi sinyal seismik yang ada di Merapi ya. Itu beberapa kali ditawarkan oleh Pak Agus Budi gitu. Di teman-teman yang suka dengan machine learning ya. Kalau anak sekarang tuh seringnya dengarnya machine learning gitu kan, tapi machine learning itu kan sesuatu yang luas gitu ya. Yang luas, mulai dari sesuatu yang sederhana seperti yang ada di depan sampai machine learning yang nanti sangat kompleks gitu ya. Tapi intinya penerapan dari machine learning itu sudah lama kita jalankan di dalam monitoring gunung api, monitoring seismik gunung api. Oke, saya teruskan. Ya, kemudian kalau tadi kita mengenalkan satu metode yang sederhana ya, jadi berdasarkan betul-betul fitur dari gelombangnya gitu ya. Maka kalau yang ini dia mengenali fiturnya itu dari yang disebut sebagai sequence of feature vector. Ada yang pernah menekuni machine learning nggak di sini? Angkatan 2018. Enggak, Bu, saya. Yang lain? Mungkin ada yang pernah bekerja dengan machine learning itu tidak harus di seismik gunung api, tapi mungkin di kasus yang lain gitu. Misalnya di reservoir gitu, ada nggak? Padahal machine learning ini trendy sekali loh, jadi sangat kekinian gitu kan ya. Dan dia bisa digunakan di banyak sektor ya, tidak hanya di sains, jadi tidak hanya di bidang riset yang terkait dengan gunung api atau seismologi ataupun reservoir ya, tetapi banyak sektor itu ya dia bisa menggunakan machine learning ya, terutama misalnya Anda nanti kerja di Shopee atau kerja di marketplace gitu ya, itu kan menggunakan banyak bekerja dengan data yang sifatnya temporal gitu ya. Misalnya bagaimana kalau kita berhadapan dengan fluktuasi pembelian gitu ya di dalam satu kurun waktu tertentu ya. Misalnya orang kalau misalnya menjelang Idul Fitri itu dia belanjanya apa gitu kan. Lalu menjelang Natal dia belanjanya apa. Dia berapa banyak orang membeli item tertentu di dalam satu tahun dan lain-lain gitu ya. Tapi berasal dari banyak data konsumen gitu ya. Itu kan sebetulnya nanti akan bisa dipisahkan berdasarkan fitur-fitur yang mengarah kepada vektor tadi gitu ya. Jadi kalau yang kita lihat di sebelumnya, contoh sebelumnya itu hanyalah satu nilai ya, yang dia hanya dikaitkan dengan satu item atau satu tipe gelombang seismik tertentu ya. Jadi tipe sinyal seismik tertentu, misalnya tadi mikrotremor ya, kandungan spektralnya berapa, kemudian dia punya amplitude seperti apa. Nah, kalau kita sudah bicara tentang
fitur vektor, maka nanti sedikit lebih kompleks ya. Jadi tidak hanya melihat satu nilai ya, tetapi nanti kita membagi-baginya di dalam ya window di dalam kurun waktu tertentu, katakanlah kalau kita melihatnya ke arah temporal gitu ya. Kemudian kalau kita ingin meninjaunya ke arah, membaginya ke arah klaster spasial juga bisa gitu kan. Jadi bagaimana perubahan sifat tertentu ke arah distribusinya ya, perubahan distribusinya ke arah spasial misalnya. Jadi saya bilang ini sangat menarik kalau nanti Anda berkecimpung di data apapun ya, data apapun. Jadi prinsip ini bisa Anda gunakan. Tapi intinya adalah nanti datanya ya Anda bagi ke arah entah itu spasial atau temporal, lalu dipotong-potong berdasarkan window dengan durasi tertentu. Ya, semakin kecil Anda memotong itu ya mungkin nanti datanya akan dapat semakin banyak ya, tetapi tidak melulu window yang kecil akan lebih baik dibandingkan window yang lebih besar. Ya. Tergantung ya, artinya window yang lebih kecil berarti nanti kita punya lebih banyak data, tapi artinya juga kita akan memerlukan lebih banyak waktu untuk memproses informasi tersebut. Ya. Nah, jadi intinya nanti kalau kita sudah menentukan fitur tertentu, ya lalu kita bagi-bagi di dalam window yang kecil-kecil gitu. Kemudian nanti sistem akan berusaha memetakan fitur tersebut ya dimiliki oleh seismic event yang seperti apa. Gitu ya. Nah, jadi sedikit berbeda berpikirnya dengan yang tadi ya, yang neural network. Neural network dia lebih sederhana. Oke. Nah, di dalam yang ini ya, di dalam hidden Markov model ini ya, biasanya step pengolahan kita bagi dua ya. Step pengolahan kita bagi dua. Yaitu karena kita berhadapan dengan dengan data seismik ya, maka nanti kita akan preproses datanya itu ya, yang kita ambil di sini ya, yang kita ambil adalah yang data kecepatan. Karena apa ya? Karena ini data seismik ya. Nanti kalau misalnya Anda bekerja bukan dengan data seismik ya, nanti bukan vertical velocity yang kita ambil, tetapi mungkin misalnya jumlah penjualan atau yang lain. Kemudian nanti setelah kita mendapatkan sampel tersebut dikonversi ke nilai biner yang mewakili satu arah tertentu gitu ya. Jadi kalau mau tadi ke arah waktu ya nilai biner tersebut ya, nilainya dalam bentuk biner itu ya, itu mewakili ke arah waktu, itu dapatnya berapa gitu. Nah, setelah itu nanti akan dikonversi ya. Jadi sinyalnya itu ya setelah kita bagi-bagi menjadi nilai-nilai biner itu ya, kemudian nanti akan dikonversikan kembali ya ke parameter yang dianggap mewakili informasi tertentu ya. Kita belum tahu informasinya apa, cuma kita bilang ada bentuk nilai seperti ini yang kemudian kita kategorikan nilai ini saya masukkan ke dalam box A misalnya gitu ya. Walaupun nanti dia kadang-kadang belum tahu ini box A itu apa gitu ya. Yang penting saya tahu bahwa ada sekelompok sinyal yang dia memiliki fitur kelas yang sama, yaitu yang saya kategorikan sebagai box A gitu ya. Dan nanti setelah itu baru ada proses yang lain yang semacam di proses neural network yang tadi ya. Jadi hanya memasangkan kalau ada dua sinyal seismik begitu ya, ada dua sinyal seismik yang berbeda gitu ya. Lalu disandingkan menggunakan fitur kelas tadi ya.
maka nanti fitur kelas yang mana yang pantas untuk mengkategorikan sinyal seismik A, fitur kelas yang mana yang kemudian tidak cocok kalau untuk mewakili sinyal seismik B misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya mirip seperti yang tadi gitu ya. Hanya saja dia belum tahu bahwa ini sinyal seismik ini atau fitur ini mewakili sinyal seismik yang seperti apa gitu ya. Nah, setelah itu setelah kita anggap sudah cukup banyak fitur kelas yang berhasil mendefinisikan sinyal seismik A, B, C, dan D, lalu nanti di-run kembali menggunakan database uji gitu ya. Tadi nanti kalau sudah di-run dengan database uji dan didapatkan hasilnya seperti ini ya, jadi kita berusaha untuk memisahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sinyal seismik yang berbeda gitu ya, dan menggunakan HMM ini ya ternyata hasilnya cukup baik gitu kan ya. Dan kalau di Kolima ini ya, dari sekian ribu sinyal seismik yang dicobakan di situ ya, ternyata dia bisa mengidentifikasi dengan bisa mengidentifikasi ada 1.575 event seismik ya. Kemudian dari 1.575 event ini dia bisa mengelompokkan dengan betul 1.362 ya. Ya, 1.362. Kemudian 84 event ternyata dia keliru mengidentifikasi, sedangkan yang tidak bisa dia identifikasi ya, kemudian dia paksa harus di-reduce atau dihilangkan ya, supaya proses atau sistemnya tetap bisa bekerja dengan stabil. Dan ternyata dari 10 tipe sinyal yang berusaha diidentifikasi ya, sistem ini bisa mengidentifikasi 81,65% akurat ya untuk data milik Kolima ini. Jadi sebetulnya sudah cukup baik ya kalau kita melihat keuntungan melakukan pengenalan hidden Markov model ini ya, dia cukup cepat, lalu bisa dilakukan secara real time, maka akurasi 81,65% itu sudah terbilang sangat baik. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bu, izin bertanya, untuk data yang salah itu berarti akan diproses ulang dengan algoritma ini atau bagaimana ya Bu, kalau untuk data yang salah? Yang misalnya 84 tadi keliru ya? Yang misalnya yang atau dia tidak bisa ya, dia mengidentifikasi dengan keliru gitu kan ya. Nah, sebetulnya biasanya orang akan menerapkan sendiri ya. Pilihannya dua, saya akan menerapkan time frame ya, atau saya akan menerapkan benar atau salah itu sampai sekian persen, jadi akurasi sekian persen gitu kan. Nah, itu kan trade off-nya ya Panji ya. Menurut saya bisa saja nanti kita akan menghasilkan 99,5% betul gitu ya. Tetapi kan itu mungkin akan butuh waktu yang lama untuk memprosesnya kan. Sedangkan kaitannya dengan tujuan kita menerapkan automatic processing ini ya, automatic identification and classification itu kan supaya kita bisa mendapatkan mendapatkan keputusan untuk mengeluarkan respon dengan waktu yang cukup singkat gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat dari hasilnya Kolima ini ya, dia punya 1.575 sinyal seismik ya. Kemudian hanya 84 yang tidak berhasil yang salah diidentifikasi ya. Jadi dia mengatakan itu sinyal, tetapi kemudian dia memasukkan ke dalam box yang salah gitu ya. Nah, itu sebetulnya sudah 84/1500 loh. Itu kan sudah cukup luar biasa ya prestasinya. Artinya 84/1500 itu kan di bawah 1% gitu kan ya.
Nah, itu sebenarnya sudah prestasi yang luar biasa gitu kan. Nah, kalau misalnya mau diproses lagi sih bisa saja. Kadang-kadang yang setahu saya kayak misalnya kita menggunakan sistem yang mirip seperti ini ya untuk katakanlah melakukan analogi dengan sistem ini ya, kita melakukan relokasi gempa itu kadang-kadang kita kemudian tidak bisa merelokasi semuanya. Gitu. Atau kita dari 1000 gempa yang kita masukkan ternyata 900 berhasil direlokasi, yang 100 kemudian dia dihilangkan sama sekali gitu kan. Tapi kemudian ketika kita menguji ulang gitu ya, benarkah hasil relokasi ini seperti yang seharusnya ya? Kadang-kadang ada gempa yang sebenarnya kita tahu tempatnya sudah tertentu ya, tapi kita sengaja masukkan untuk menguji sistem tersebut. Nanti kita lihat gempanya berpindah cukup jauh, gitu ya. Jadi gempanya berpindah cukup jauh. Nah, di situ kemudian perlu campur tangan dari seismolog ya untuk mengembalikan gempa yang tadi sudah betul ke tempat semula ya. Tetapi bisa dibayangkan kalau kita benar-benar menjalankan satu sistem pencarian itu ke data yang benar-benar baru, data yang benar-benar kita buta sama sekali, kan kita tidak tahu yang benar yang salah, hasil yang tepat dan yang kurang tepat yang mana gitu kan. Tapi kita lebih percaya kalau misalnya saya menetapkan 85% akurasi gitu ya. Artinya ketika diujikan dengan data tes itu sistem sudah bisa melokalisir 85% dengan betul ya. Maka mau nggak mau nanti saya juga mengharapkan ya ketika diterapkan ke data yang betul, yang data lapangan, maka dia akan berperilaku sama. Gitu ya. Kalau mau di-run lagi sih bisa saja Panji, tapi apakah di-run bersama 1.500 yang lain ataukah hanya di-run 84 saja gitu. Kalau mau di-run lagi yang cuma 84 saja juga bisa juga gitu. Nanti kita lihat apakah dengan data yang lebih sedikit gitu ya, dia kemudian bisa mengklasifikasi dengan lebih baik atau tetap dia tidak bisa atau tetap dia akan mengklasifikasikan dengan salah juga gitu. Jadi menurut saya pilihannya itu ya Panji, kita bisa nge-run lagi ya, tapi berarti nanti dengan waktu yang lebih panjang gitu kan, perlu waktu yang lebih panjang ya untuk misalnya menekan dari 84 salah menjadi 50 salah gitu ya. Bisa dilakukan, jadi silakan di-run lagi semuanya gitu. Atau kita mencoba nge-run lagi hanya 84 buah itu saja dan melihat apakah dengan data yang lebih sedikit gitu ya, dia akan bisa dikelompokkan ke tempat yang betul. Atau ya kita kemudian sudah menetapkan ya, yang penting dia mempunyai akurasi 85%, sehingga apapun hasilnya, kalau dia masih ada di range akurasi yang saya inginkan, ya sudah saya stop proses automatic processing saya. Ya Panji ya. Ya, baik. Paham nggak? Paham, makasih Bu. Oke, Pak Imam mungkin ada komentar? Saya mohon maaf tadi terlambat masuk. Jadi ini maksudnya adalah untuk apa ya? Perhitungan gempa dan pengklasifikasian secara otomatis ya Bu ya? Iya Pak. Bahkan apakah kemudian kalau yang seperti ini memang sekarang ini menjadi tren nganu ya, karena ini bisa bekerja secara cepat dan juga kalau di sebagaimana yang pernah saya sampaikan di Fiskal kemarin, kalau pos-pos pengamatan itu masih manual, jadi orang petugasnya yang melakukan perhitungan secara manual, tapi kalau kemudian sudah masuk ke dalam satu mesin pemrosesan, maka dia akan bisa secara otomatis. Kalau itu bisa dilakukan dengan cukup bagus, tadi Bu Adi sudah mengatakan memang ada beberapa kesalahan, tapi kalau sudah melibatkan ribuan gempa per hari itu kan akan mengalami dari sisi waktu akan banyak boros kalau dilakukan secara manual, bahkan semi manual gitu. Jadi kalau ini otomatis akan sangat membantu. Kemudian yang
kedua, mungkin nanti juga akan lebih baik. Saya tidak tahu persis apakah sudah bisa langsung untuk gempa-gempa tertentu, misalkan yang bisa di dihitung secara tepat atau dihitung secara baik, ya bukan secara tepat, secara baik dengan satu tertentu untuk menentukan hiposenternya. Ya. Jadi di samping klasifikasi gempanya, kemudian klasifikasi gempa dan jumlahnya, sampai kemudian plotting per hariannya atau per jamnya atau bahkan per menitnya kalau sudah meningkat ke arah krisis gitu, itu sudah juga plotting ke arah sumbernya, terutama VTA VTB, karena itu yang biasanya akan secara mudah ditentukan fast break untuk P-nya gitu, untuk gelombang P-nya, dan itu yang diperlukan untuk penentuan posisi hipocenter, di samping juga SP-nya kalau memungkinkan. Tetapi untuk yang lain misalkan biasanya untuk tremor, LF, kemudian multiphase, itu kalau multiphase biasanya tidak perlu karena multiphase akan selalu dikaitkan langsung dengan aktivitas permukaan, pertumbuhan kubah lava. Tetapi kalau tremor itu juga perlu, apakah dia tremor yang dalam ataukah tremor yang sudah relatif dangkal, karena nanti itu menunjukkan suatu aktivitas yang menuju ke aktivitas yang berbeda. Ini juga memang kayaknya agak sulit kalau dipakai perhitungan seperti VTA VTB di dalam penentuan hipocenter. Tetapi kalau itu kemudian dikembangkan, memang akan sangat membantu petugas yang bertugas untuk melakukan monitoring tanpa menghilangkan peranan seorang seismolog loh ya. Seorang seismolog mungkin seperti Bu Ade itu sudah tidak diperlukan lagi untuk menghitung-hitung seperti itu kan petugas itu. Kalau manual ya petugas operator, kalau mesin learning ya itu yang menjalankan. Nah tugasnya seismolog di situ menganalisis proses itu menuju ke arah seperti apa. Jadi jelas tidak menghilangkan peranan seismolog itu, akan sangat membantu seismolog. Kemudian juga kalau misalkan mau meneliti lebih lanjut mengenai karakteristik dari masing-masing gempa terhadap aktivitas itu, kemudian analisis lebih dalam, dan itu nanti menjadi masukan ke mesin learning lagi, mesin learningnya menjadi lebih pintar lagi. Proses yang sebetulnya berputar untuk selalu memintarkan mesin learningnya supaya nanti kalau ada sesuatu kemudian analisisnya menjadi keluar lebih tepat gitu ya. Error selalu akan ada, namanya buatan manusia itu ya, errornya selalu ada, tetapi harap dipahami juga bahwa proses yang terjadi di dalam gunung api, walaupun gunung apinya sama gitu, itu prosesnya bisa bermacam-macam. Satu sekuen itu tidak akan berlaku sama untuk sekuen yang lain yang pada waktu yang berikutnya, tetapi perulangan itu mungkin bisa saja terjadi pada waktu-waktu tertentu. Tidak seperti di gempa bumi tektonik yang relatif lebih sistematis dan lebih sistemnya itu sudah agak lebih mudah dipahami ya, dari sisi kompleksitasnya. Karena gunung api kompleksitasnya sudah lebih tinggi. Saya kira itu saja Bu, ada tambahan dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Imam. Ya, jadi betul ya, memang proses untuk identifikasi dan klasifikasi bisa kita serahkan kepada mesin ya. Tapi untuk nanti menjudge ya, apakah hasil dari mesin itu ya itu bisa kita gunakan ya, atau sejauh mana kita bisa mempercayai hasil dari mesin itu, nanti kembali lagi ke analisnya gitu kan, yaitu para seismolog itu ya, dan para ahli gunung api yang bertugas untuk membaca hasil analisis tersebut sebetulnya. Jadi kalau dibilang apakah posisi seismolog akan tergantikan, ya jelas tidak ya Pak Imam ya. Karena ya kembali ya, mesin itu buatan manusia, dan nanti yang memutuskan apa mesin ini bekerja dengan seperti yang kita inginkan, seperti yang seharusnya, itu kembali lagi ke pembuatnya gitu kan. Dan jelas tidak, tugasnya seismolog dan vulkanolog jelas tetap akan penting di situ, nggak mungkin tergantikan. Betul, tidak akan mungkin tergantikan. Hanya saja nanti memang perannya jadi mungkin sedikit jadi berbeda ya perannya. Jadi yang diperlukan lebih adalah ringan sebetulnya. Tugasnya menjadi lebih ringan karena dia tidak dilibatkan untuk ikut klasifikasi. Ya,
dari segi pekerjaan akan lebih ringan dari volume pekerjaan ya. Hanya nanti yang kemampuan yang diperlukan jadi agak berbeda ya Pak Imam ya. Jadi Betul, kemampuan betul. analisis, Cara analis ya, kemampuan itunya, konsep-konsep dasar kemampuan analisisnya menjadi harus semakin harus berkembang tajam. terus. Betul. Nah, jadi mungkin take home message dari kuliah kita semester ini tuh sebenarnya itu ya Pak Imam ya. Kita Betul. mengajarkan bahwa serumit apapun teknik yang ditawarkan oleh satu teknologi gitu atau satu iptek begitu ya. Tetapi kembali lagi nanti yang menjudge bahwa apakah hasil dari teknologi itu bisa kita gunakan atau tidak itu adalah analisnya, yaitu ya bisa seismolog atau vulkanolog atau apalah namanya. Dan peran seorang analis yang baik ya, yang tajam itu tentunya memerlukan kemampuan dan pengetahuan tentang konsep vulkanologi, konsep seismologi yang mumpuni. Dan ini hanya bisa diperoleh melalui apa? Melalui penguasaan konsep-konsep dasar, yaitu mulai dari geologi, fisika, matematika yang juga baik. Gitu. Nah, di seismologi gunung api ini kan sebenarnya kita berusaha untuk menggabungkan semua konsep dasar itu ke dalam satu mata kuliah yang sangat khusus. Objeknya sangat khusus dan toolsnya juga sangat khusus. Toolsnya seismologi, ya objeknya gunung api, gitu kan ya. Tapi di belakang seismologi dan gunung api ini kan harus disupport oleh kemampuan dasar yang lain, gitu ya. Dan nanti kembali lagi analisis itu hanya muncul tadi kalau konsep dasar Anda kuat plus apa Pak Imam pengalaman ya Pak Imam ya. Ya. Dan pengalaman yang tidak akan bisa tergantikan oleh apapun sebetulnya. Analisis dan interpretasi itu memang ada unsur jam terbang. Tapi pemrosesan ya mengembangkan proses itu tidak perlu jam terbang. Ya. Asal pinter dari sisi software, dari sisi pemrosesan dan paham mengenai konsep dasarnya bisa melakukan mulai dari dini gitu. Tetapi analisis dan interpretasi itu jam terbang pasti. Orang yang sudah berkecimpung lama di situ dengan orang yang baru saja jelas nanti akan lain. Ya, tuh. Dan nanti kalau sudah banyak melihat seismogram, kemudian mulai mengenali seismogram yang seperti ini tuh masuknya kemana, masuk ke dalam kategori sinyal seismik yang apa, ya. Lalu dari mengenali seismogram dan identifikasi masing-masing bentuk di dalam seismogram, lalu menghubungkan dengan proses, lalu membuat grafik, ya, membuat grafik atau peta, ya. Kalau grafik biasanya kan ke arah temporal ya, kita melihat distribusi ke arah temporal. Kalau peta kan melihat distribusi ke arah spasial, gitu ya. Kan nanti Anda mulai bisa belajar mengenai analisis tadi, gitu. Dan bisa mengasosiasikan kalau ada perubahan ke temporal seperti ini artinya apa, perubahan ke spasial seperti ini artinya apa. Lalu nanti pelan-pelan baru masuk ke arah bukan forecasting juga ya. Ya mungkin bisa dikatakan sebagai forecasting, tapi paling tidak bisa memahami di bawah sana ada proses yang semacam apa, dan kira-kira kalau proses ini terus berlanjut nanti ke depan dalam waktu singkat apa yang akan terjadi, dalam waktu yang panjang apa yang akan terjadi, mulai mengarah ke sana. Oke, mungkin sekedar mengingatkan saja. Saya lupa apakah saya sudah pernah menampilkan slide ini di depan. Hanya mengingatkan. Share window. Slide and sketch. Mana ya? Oke.
Hmm. Hmm. Oke, apakah sudah tampak? Sudah, Bu. Oke ya. Jadi ini hanya mengingatkan kembali, kita capek-capek belajar tentang sinyal seismik di gunung api, kemudian mengasosiasikan tiap macam sinyal seismik itu dengan kejadian apa sih yang bisa menghasilkan sinyal seismik tersebut ya, atau mengasosiasikan dengan mekanisme penyebab sinyal seismik tadi, lalu juga berusaha membawa gitu ya, kalau misalnya muncul adalah sinyal seismik ini, berarti prosesnya yang terjadi di bawah sana adalah ini, lalu sebetulnya gunung api ini sedang dalam fase yang bagaimana gitu ya. Nah, kalimat yang baru saja saya ceritakan ini kan sebenarnya adalah filosofi dari kuliah seismologi gunung api ini. Artinya bagaimana kita menerapkan atau menggunakan seismologi ya untuk memahami satu proses yang terjadi di bawah permukaan ya, lalu menghubungkan proses tersebut dengan aktivitas satu gunung api gitu kan ya. Terutama kalau kemudian aktivitas tersebut ternyata mengarah ke satu erupsi, ya. Jadi menghasilkan satu kejadian di mana magma itu keluar ke permukaan dalam bentuk apapun erupsinya. Ingat ya, erupsi tidak hanya selalu yang berhubungan dengan magma itu keluar dengan cara menyembur gitu ya. Ini yang sering terjadi miskonsepsi atau salah pengertian di masyarakat. Jadi masyarakat itu kalau dibilang Merapi erupsi gitu ya, terus mereka langsung kaget gitu kan ya. Merapi erupsi gitu kan. Padahal ya kalau kita lihat Merapi itu saat ini memang sudah dalam fase erupsi gitu ya. Setiap hari Merapi itu erupsi ya. Kalau kita lihat ke utara, kelihatan ada gumpalan awan tipis yang dia meluncur dari arah puncak menuju ke bawah ya. Mungkin cuma sedikit. Nah, tapi itu adalah bagian dari proses erupsi Merapi. Nah, hal-hal semacam itu yang mungkin pelan-pelan ya Anda sebagai orang yang paham geofisika, paham gunung api juga bisa kemudian mulai menanamkan ya bahwa ya tidak perlu bahwa erupsi itu seperti sesuatu yang meledak-ledak terus kelihatan ya. Tapi yang kecil sekalipun itu juga termasuk dikategorikan sebagai erupsi. Gitu. Nah, kemudian tugas kita adalah bagaimana ya menjelaskan peningkatan aktivitas seismik ya, jadi peningkatan aktivitas kegempaan ya, yang kemudian bisa kita tafsirkan sebagai peningkatan aktivitas suatu gunung api. Ya. Dan sekali lagi, yang dinamakan peningkatan aktivitas ya, bisa nanti mengarah sampai ke erupsi, bisa juga dia kemudian tidak sampai erupsi. Ya. Jadi peningkatan aktivitas satu gunung, ya, kemudian setelah meningkat, naik kegempaannya, kemudian VTA-nya, VTB-nya muncul, tetapi tidak kemudian mengeluarkan magma ke permukaan, ya maka itu tidak dikatakan erupsi, hanya dikatakan sebagai apa? Sebagai volcanic unrest. Gitu ya. Nah, bisa juga ya nanti kalau seismisitasnya meningkat terus-menerus, kemudian diiringi dengan pembukaan dari jalur konduitnya, gitu, kalau belum terbuka, gitu, lalu terjadilah keluar magma ke permukaan, ya. Maka itu disebut sebagai erupsi. Ya. Nah, membedakan antara atau meramalkan ya, apakah satu peningkatan aktivitas itu akan mengarah kepada erupsi, ataukah hanya berhenti pada unrest saja? Nah, ini yang sebetulnya adalah satu pertanyaan yang sangat mendasar ya, namun juga sangat sulit untuk dijawab. Ya, jadi Anda harus hati-hati ya ketika nanti mungkin bertugas di satu observatori gunung api ya.
Maka harus sangat hati-hati ya ketika ditanya, terutama ketika Anda harus bicara kepada warga gitu. Apakah aktivitas ini akan mengarah pada erupsi gitu ya? Nah, kita tidak bisa menjawab, kita hanya bisa mengatakan tidak tahu ya. Tapi yang kita amati adalah apa? Memang ada peningkatan aktivitas. Namun apakah ini akan mengarah kepada erupsi atau tidak? Ini yang masih perlu investigasi lebih lanjut. Jadi harus dijawab dengan dengan diplomatis, tapi juga tidak mengecewakan orang yang bertanya. Nah, kemudian kita juga kemarin sudah membedakan sensitivitas berdasarkan spektra dan amplitude ya. Jadi seismisitas yang dihasilkan oleh aktivitas gunung api tertentu itu nanti ada yang menghasilkan gelombang seismik low frekuensi, ada juga yang menghasilkan gelombang seismik yang high frekuensi gitu kan. Nah, yang high frekuensi itu biasanya diasosiasikan dengan apa? Dengan kejadian seperti apa? Itu kemarin kita sudah pelajari sama-sama, terutama sebelum UTS kan ya. Jadi VT itu biasanya dikaitkan dengan proses patahan maupun pembentukan fracture ya di dalam atau di sekitar konduit gitu ya. Nah, sedangkan sebagian besar dari seismisitas yang low frekuensi itu biasanya berhubungan dengan isi konduit tersebut. Ya. Misalnya berhubungan dengan konduit itu kalau ada magma yang bergerak ya, tapi magmanya kemudian dia menggetarkan seluruh dinding konduit, atau magmanya itu naik turun ya, atau terjadi osilasi naik turun sehingga osilasi dari tubuh magma tersebut ya. Itu juga akan menghasilkan adanya sensitivitas yang sifatnya low frekuensi. Ya. Nah, membedakan mana yang low frekuensi, mana yang high frekuensi, lalu nanti melokalisir masing-masing sumbernya ada di mana, itu juga yang akan membantu kita untuk melihat sejauh mana unrest yang terjadi di dalam satu tubuh gunung api tadi. Terus kalau disimpulkan dari sekian banyak yang Anda lakukan ya, selama 5 minggu Anda presentasi itu kan, Anda sudah bisa memisahkan ya, kalau misalnya low frekuensi itu terjadi pada kedalaman tertentu, kan? Kemudian dia meningkat jumlahnya dan terjadi migrasi juga gitu ya, low frekuensinya itu, maka artinya apa gitu? Itu artinya apakah ada migrasi magma atau bagaimana gitu kan ya. Kemudian sekali lagi ya, pemahaman mengenai mekanisme sumber gitu ya. Mekanisme sumber itu juga esensial gitu ya, untuk memastikan bahwa kalau yang berpindah itu adalah VTA, VTB ya, makin atas gitu, itu nanti apa yang akan terjadi. Kemudian kalau di VTA, VTB tapi juga diimbangi dengan adanya gempa low frekuensi gitu yang cukup kuat gitu, maka itu artinya apa gitu ya? Apakah ada aliran dari bawah yang lebih dalam gitu ya, dari lebih dalam, kemudian dia naik ke atas, ataukah hanya ada aliran di dalam konduit saja gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan suplai magma yang lebih dalam yang ada di bawah kantong magmanya. Jadi ada konduit, di bawah konduit kantong magma, lalu di bawah kantong magma kan ada aliran magma yang lebih dalam lagi ya, sebelum nanti berhubungan dengan dapur magma itu. Nah, kemudian untuk memastikan ada atau tidaknya suplai magma yang baru, ataukah hanya berasal dari kantong magma konduit lalu ke permukaan, maka analisis seismisitas sebaiknya dikombinasikan dengan apa? Dengan metode geofisika yang lain ataupun metode monitoring yang lain, gitu kan ya. Ya nanti interpretasi kita menjadi lebih akurat, gitu ya, terutama
Kalau untuk suplai magma yang lebih dalam biasanya berkaitan dengan deformasi, tetapi deformasi far field gitu ya. Sedangkan kalau suplai magma yang dangkal itu biasanya berkaitan dengan deformasi yang sifatnya near field. Oke, ini hanya pengingat saja gitu kan. Nanti untuk ujiannya saya pikir saya akan mungkin mirip-mirip seperti ujian tengah semester milik Pak Imam ya. Bentuknya tidak akan jauh beda dari itulah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mengenai ujian atau materi yang akan diujikan. Kemarin tidak ada wawancara ya Pak Imam ya? Tidak ada. Atau mau kita adakan? Kalau tahun kemarin itu wawancara kan Pak Imam? Gimana? Nanti kalau kita sediakan waktu juga nggak apa-apa sih. Kita tanya-tanya gitu. Berdua. Iya, kalau tahun kemarin kita wawancara soalnya. Jadi ujiannya lisan. Boleh nanti, boleh. Atau lisan aja ujiannya Pak. Sepertinya mereka pasrah. Kalau yang kemarin sebelum UTS itu kan mengumpulkan PPT dan esai nggak Pak? Esai juga nggak? Mengumpulkan paper nggak? Tampaknya belum ya itu. Saya belum lihat di Google Classroom-nya. Coba saya lihatnya ada enggak ya. Kalau kemarin hanya ada kuis sih mereka kemarin ada kuis ya. Kuis ya. Karena kalau yang ini kan nggak ada kuis. Yang setelah UTS kan nggak ada kuis gitu. Ini bahan nggak ada kayaknya tidak ada mengumpulkan resume ya, nggak ada resume, adanya kuis. Jadi saya mengadakan kuis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 kuis. Sebelum tes ada resume individu Pak. Iya, kalau Pak Imam itu ada PPT yang dikumpulin kok. Bahan presentasi pra UTS, bentar. Presentasi mahasiswa. Oh ya, bahan presentasi pra UTS ada. Kemudian revisinya ada tuh. Resume individu ada. Ada resume individu diskusi kalau Pak Imam. Jadi masih ada PR. Cuman ini masih ada yang belum ini. Jaka itu belum mengumpulkan resume individu hasil diskusi. Hanya satu yang kurang. Kemudian yang revisi itu yang belum, yang revisinya adalah Fernanda Fajrina. Lainnya sudah. Oke, nanti saya akan ngambil nilai dari itu ya. Kalau yang sebelum UTS nanti adalah ada mengenai bahan presentasi itu, kemudian revisinya, kemudian resume-nya. Setelah itu juga saya ambilkan nilai dari kuis 6 buah kuis dan kemudian terakhir dari nilai UTS-nya. Nah, nanti Bu Ade monggo apakah mau mengadakan wawancara gitu ya, saya akan ikut saja. Oke, saya masih kalau ya untuk presentasi pasca UTS nanti dikumpulkan nih, saya buatkan tempatnya ya, dikumpulkan saja dan kemarin itu kan juga saya beri masukan ya sebetulnya ya. Saya mencatat sih masukannya apa gitu. Nanti tolong dikumpulkan setelah Anda mengakomodir masukannya ya. Dan walaupun tugasnya tugas kelompok, ya saya harap yang lain memberi masukan ya kepada, jangan hanya 1-2 yang mengerjakan, tapi semua kalau bisa kontribusi terhadap pekerjaan tersebut.
teman presentasi yang sudah memuat review ya. Kita ujiannya kapan? Sudah tahu nggak ujiannya kapan? Tanggal 17 Bu, kalau untuk seismologi. Coba saya cek. Seismologi gunung api tanggal 17. Ya Bu. Oke, jadi saya minta dikumpulkan tanggal 16 ya. Baik Bu. Ya. Tugas. Nanti yang mengumpulkan yang mengumpulkan boleh satu presentasi satu kelompok saja, satu presentasi saja yang dikumpulkan, tapi jangan lupa Anda tetap harus mencantumkan semua nama anggota kelompok ya, supaya nanti saya bisa masukin ke dalam daftar nilai. Yang dikumpulkan cukup PDF-nya aja ya, nggak usah PPT. Ya, Bapak saya ikut. Paham semua? Paham Bu. Pak Imam itu lagi di kantor apa lagi di tiba-tiba berteriak kaget. Paham semua ya? Terus yang UB ini memang kita belum tahu mereka masuk kemana ya Pak Imam ya? Ini pokoknya. Gimana Bu? Yang mahasiswa dari UB itu kan di Simaster nggak ada namanya. Ya kita pokoknya kirim nilai aja. Nanti coba dikomunikasikan bagaimana prosedur untuk memberi nilai itu. Pokoknya nilainya nanti juga dalam daftar total nanti tetap diberi nilai, tetapi nanti nilai akhir tentu tidak dikirimkan ke pengajaran kita. Karena nggak ada daftarnya. Nanti dikirimkannya kemana nanti saya juga belum tahu, nanti mungkin dikomunikasikan dengan Fadila. Okay. Pokoknya jangan khawatir, pasti ada nilainya gitu. Ada. Kemudian standarnya sama ya, pokoknya standar di satu kelas ini ya, tidak ada yang dibedakan gitu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Ini kuliah terakhir. Kayaknya kok lemes banget 2018 ini. Enggak kok Bu. Kasian banget ya. Ini ya sudahlah, kalau memang mereka lelah. Iya. Keterangan terakhir, kemudian nanti kita diskusi lagi Pak Imam ya, mau ya. Seperti apa ujiannya, tapi yang jelas nanti kita umumkan di classroom keputusannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kuliah seismologi gunung api di semester ini, yang mudah-mudahan ada gunanya bagi Anda ya.